Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih ofensif dan mau head to head dengan lawan-lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya jangan begitulah, saya nggak begitu. Jangan tanya saya. Gibran nggak nyerang balik nih anak. Lu inget gak? Lu nonton pasti Mas Adi ketika si Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang usia 17 tahun nabrak ya di mana itu. Terus Gibran kasih ngasih respon. Lu nonton gak responnya Gibran yang dibilang, ya terima kasih Mas Hasto, maaf Pak Hasto, Pak Hasto paling oke. Itu menurut lu jawaban yang apa? Agresif, nyindir, atau memang sehumble itu? Sederhana bagi saya. Bagi Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak perlu diladenin. Apalagi dikait-kaitkan dengan ya super truk gitu ya, dianggap khilaf mengusung jadi wali kota di Solo. Tapi itulah Gibran originalitasnya. Jawabannya itu khas milenial. Di bawah umur 40 tahun, ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya itu jauh lebih sadis ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, dibikinin puisi, dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah gitu aja. Mas Adi, sekarang kalau lu ngelihat bagaimana PDIP atau Gibran atau Pak Jokowi itu saling berbalas ya. Terakhir kan ketika Mas Hasto bilang Pak Jokowi itu pengen juga merebut kursinya ketum PDI Perjuangan, Pak Jokowi bilang kan, kemarin bukannya bilangnya Golkar gitu kan. Terus sopir truk Golkar, Gibran nanggapin. Jadi menurut lu ini hubungan yang kayak gimana sih sekarang antara PDIP dengan keluarganya Jokowi? Ini sesuatu yang lucu untuk diliatin, bikin kita ketawa, atau ini bakal bahaya kalau terus berlanjut? Zilvia, tak ada perang yang paling mengerikan selain perang saudara. Jadi efek dari perang saudara. Jadi kalau PDIP Ganjar Mahfud kalah sama Prabowo, mungkin mereka akan terima. Apapun judulnya, Prabowo ini outsider. Kalau Ganjar Mahfud ini kalah sama Anies sama Muhaimin, mungkin akan terima dengan lapang dada sebagai satu konsekuensi pertarungan politik secara terbuka. Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. Makanya Hasto, elit-elit PDIP sejak awal masa kampanye itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran, Samsul, macam-macam, MK, soal etik, soal moralitas, dan seterusnya. Bahkan energi PDIP itu hampir 100% peluru nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gibran. Bagi saya ini adalah efek dari perang saudara itu. Sangat kelihatan sekali PDIP itu marah dan kecewa dengan Jokowi. Tunggu Mas Adi, ini beneran PDIP yang lu lihat secara keseluruhan, atau ada kubu juga nih dalam PDIP? Karena ya, kita lihat kalau kubu-kubuannya saya nggak tahu ya. Tapi kalau performa yang muncul ke permukaan ada dua, agresif, Mbak Puan yang akomodatif. Itu dia.